Oke, kita masuk ke subbab 1.2, yaitu adalah membahas tentang logika predikat. Sebelumnya kita membahas proposisi. Proposisi itu intinya suatu fungsi yang dia hanya membutuhkan satu variabel saja. Sedangkan kalau predikat ini adalah suatu fungsi yang dia butuh dua variabel. Bentar. Predicat is informally a proposition valued function of some variable or variables. Oh, tidak harus dua, tapi dua lebih gitu. In particular, a predicate of two variables is called a relation. Jadi kalau dua variabel saja maka disebut dengan relasi. For example, Px is a proposition for each choice of the variable x and its truth value depend on x. Contohnya Px itu adalah proposisi untuk setiap choice of the variable of x. Jadi kalau variable x-nya beda, maka hasil dari Px-nya itu beda juga. Ya, sama seperti fungsi. And its truth value depend on x ya. Nilai kebenarannya itu bergantung dengan x. Similarly, the predicate q, x, y is for any choice of x and y, a proposition, and its truth value depends on x and y. Contohnya predikat q x, y for any choice q, x and y, a proposition and its truth value depends on x, y. Jadi ya predikat itu juga proposisi berarti. Jadi proposisi tadi definisinya adalah suatu variabel yang dia either value-nya itu hanya truth and false. Ya. Dan predikat itu adalah proposisi yang bergantung dengan some variables. Oke, good. Tadi saya salah ngomong proposisi itu apa sepertinya. Just for like propositional logic, it is not the task of predicate logic to examine how predicates are built from the variables on which they depend ya. Jadi bukan ranah di logika untuk mencari tahu atau examine how predicates are built. Jadi bagaimana predikatnya itu dibangun from the variable on which they depend. Jadi dia ini di logika predikat kita hanya membahas ya bagaimana predikat-predikatnya ini yang sudah mempunyai nilai truth and false-nya tapi bergantung dengan variabel x dan y atau x saja. Mereka berinteraksi dengan logika operator dan seterusnya. In order to do that, one would need some further language establishing the rules to combine the variable x and y into a predicate. Dan untuk mendapatkan itu maka seseorang butuh bahasa untuk membangun rules atau aturan terkait bagaimana mengkombinasikan variabel-variabel x dan y into a predicate. Also, you might want to specify from which set x and y come from. Dan kita ingin menspesifikasi dari himpunan mana x dan y itu come from. Biasanya nanti maksudnya kalau kita pakai instead we leave it completely open. Kita membiarkan dia open, maksudnya di predikat logik kita nggak memperdulikan x dan y itu apa dan mereka dari mana, dan ya intinya x dan y itu apa, and simply consider x and y as formal variables with no extra condition imposed ya. Jadi intinya ya kita nggak peduli x dan y itu apa, yang penting x dan y itu hanya mungkin ya variabel yang bisa bernilai true and false. This may seem a bit weird since from elementary school one is conditioned to always ask where x come from upon seeing a expression like px. However, it is crucial we refrain from doing this here. Ini karena abstraksi ya, maksudnya nanti karena kita ingin memakai x ini sebagai suatu variabel dari suatu himpunan apa dan kita mengabstraksikannya, maka ya kita di sini nggak merestriksi x itu apa ya, karena ini abstraksi matematika. However, it is crucial that we refrain from doing this here since we will only later define the notion of sets using the language of propositional and predicate logics. Ya intinya pokoknya kita nggak peduli x itu apa, kita hanya mendefinisikan x itu variabel, dan nanti bahkan sets itu sendiri atau himpunan itu sendiri akan kita bangun menggunakan propositional and predicate logic.
As with proposition, we can construct new predicates from given ones by using operators defined in the previous sections. Seperti proposisi, kita bisa mengkonstruksi predikat. Jadi bedanya predikat itu dia bergantung dengan variabel. Kalau proposisi tadi ya benar-benar saklek satu proposisi. Kalau predikat dia bergantung dengan variabel X. Kita bisa mengkonstruksi predikat yang baru dari predikat yang lama menggunakan operator yang seperti di pembahasan sebelumnya, yaitu di proposisi. For example, we might have contohnya kita bisa mempunyai Q, X, Y, Z, predikat Q yang dia bergantung dengan variabel X, Y, Z itu didefinisikan jika dan hanya jika Px suatu predikat lain dan R, Y, Z. Ya, intinya kita bisa mengoperasikan predikat dengan operator biner atau operator uner yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Where the symbol two dots and equivalence means defined as being equivalent to. Oke, good. Dan simbol ini itu dibaca defined as being equivalent to. More interestingly, we can construct a new proposition from a given predicate by using quantifiers. Lebih menarik lagi, kita bisa mengkonstruksi proposisi yang baru menggunakan yang namanya quantifiers atau I don't know what is the Indonesian. I don't know, quantifiers pokoknya. Definition, ini kita akan mendefinisikan quantifiers for all atau untuk setiap atau untuk sembarang. Let Px be a predicate. Dia adalah proposisi yang bergantung dengan suatu variabel X. Then for all X Px is a proposition. Jadi for all ini adalah proposisi. For all X Px ini adalah proposisi. Jadi proposisi tadi apa definisinya? Dia bisa bernilai salah atau benar. Which we read as for all X, P of X is true. And it is defined to be true if Px is true independently of X, false otherwise. Jadi dia benar jika Px-nya itu benar untuk semua X. Ya, maksudnya proposisi jika X, Px itu benar ketika Px itu benar untuk semua X. Ya, sepertinya sangat jelas ya maksudnya dari definisi tersebut. Ya jelas. False otherwise, maksudnya jika ada hanya satu X yang mana Px itu salah, maka proposisi jika untuk semua X berlaku Px itu salah. The symbol seperti A terbalik itu is called universal quantifier atau quantifier universal. I don't know what is the Indonesian. Definition ini adalah quantifier eksistensial. Let Px be predicate, then we define there is X. Px itu didefinisikan atau define equivalence to negasi dari untuk setiap X, maka bukan Px. The proposition ada X di mana Px atau ada X untuk Px is read there is X at least one X such that P of X is true. Jadi itu dibaca seperti itu. There exists X at least one X such that P of X is true. And the symbol itu seperti E terbalik itu dibaca eksistensial quantifier atau quantifier eksistensial. Jadi dia benar, proposisi ini benar, jadi ini merupakan proposisi ya.
Seperti tadi, ini merupakan proposisi, dia bisa benar atau salah, dan dia benar jika dan hanya jika tadi itu definisinya. Negasi dari untuk semua X berlaku bukan PX. Jadi intinya kalau ya intinya itu tadi, kalau ada satu saja nilai X yang sedemikian rupa membuat P dari X itu benar. Ya itu juga bisa didefinisikan seperti itu sebenarnya, cuman secara logika predikat dituliskannya seperti ini, negasi dari untuk setiap X berlaku bukan PX. The following result is an immediate consequence of the definition. Ini adalah konsekuensi langsung dari definisi tadi. Corollary 1.4, let Px be predicate, then for all x Px is true if only if negation of there is x such that not Px is true. Ini maksudnya kita bisa mendefinisikan atau ya menuliskan universal quantifier dari existential quantifier. Ini tinggal negasinya ini digeser aja ya. Ini negasinya dikasih negasi dan di sini dikasih negasi. Dan jadilah ini. Oh, bukan, beda. Ya, oh ya, tinggal itu diganti negasi dan ininya kita definisikan ulang jadi Q dan ininya definisikan ulang. It is possible to define quantification of predicates of more than one variable. Mungkin untuk mendefinisikan kuantifikasi dari beberapa predicate yang mempunyai lebih dari satu variabel. Jadi contohnya tadi itu definisi tadi di atas itu dia kita menggunakan predikat yang bergantung dengan satu variabel saja. Tetapi mungkin untuk mendefinisikan quantifier tadi untuk predikat yang mempunyai atau bergantung dengan lebih dari satu variabel. Caranya adalah in order to do so, one proceed in steps quantifying a predicate of one variable at each step. Jadi kita mengkuantifikasi predikatnya itu tahap demi tahap untuk tiap variabelnya. Example, let Px be a predicate, then for fixed y, or Pxy be a predicate, then for fixed y, Pxy is a predicate of one variable we define. Ya ini contohnya Qy itu if and only if for all x Pxy is true. Hence we may have the following: there's x is y for all x Pxy is true if only if there x is y Q, y is true. Ya, jadi kita mendefinisikan Q dulu atau mengkuantifikasi yang variabel x dulu, habis itu kita baru mengkuantifikasi variabel y. Intinya dikuantifikasi step by step. Other combination of quantifier are defined analogously. Dan kombinasi quantifier itu didefinisikan dengan cara yang sama. Remark, the order of quantification matters. Jadi ini penting. Urutan dari quantifiersnya itu penting. Jadi if the quantifiers are not all the same, jika quantifiernya itu beda-beda, kalau sama-sama nggak berlaku, maksudnya urutannya nggak penting. Tapi kalau quantifier yang beda, ada yang eksistensial, ada yang universal, maka urutannya itu penting. For a given predicate Pxy, the propositions
untuk predikat p x y, the propositions there is y for all x p x y and for all x there is y p x, y are not necessarily equivalent. Jadi ini not necessarily equivalent. Intinya order dari quantifiernya ini matters gitu. Example 1.8, consider the proposition expressing the existence of additive inverse in the real numbers. Contohnya adalah quantifier di additive number. Untuk semua x ada y sedemikian rupa sehingga x plus y itu sama dengan 0. Kita consider proposisi ini. Untuk setiap x ada y sedemikian rupa sehingga x tambah y sama dengan 0. Nah, jadi ini untuk setiap x. Jadi kalau x-nya beda-beda, maka ada y sedemikian rupa sehingga x tambah y sama dengan 0. Misalkan kalau x-nya 1, maka y-nya adalah min 1. Kalau x-nya 2, maka y-nya min 2 dan seterusnya. Jadi proposisi ini itu benar. Maksudnya ya, proposisi ini itu benar. Consider now the proposition obtained by swapping the, atau ya mungkin kita nggak bisa tahu itu benar atau salah mungkin, tapi yang penting kita cek apakah dia sama atau enggak. Consider now the proposition obtained by swapping the quantifier in the previous proposition. Jadi sekarang kita consider, kita balik quantifiernya, ada y sedemikian rupa sehingga untuk setiap x maka x tambah y sama dengan 0. Bedanya apa di sini? Bedanya di sini y-nya tetap untuk setiap x dan y. Untuk setiap x. Jadi y-nya tetap untuk setiap x. Apakah ini benar? Atau apakah ya proposisi ini benar? Ya, tadi berarti proposisinya benar ya. Ini true. Additive in real number. Oh ya, dia bilang real number, jadi kita bisa ngecek dia benar atau salah. What is the proposition is saying that there's x real number y such that no matter what x is, we have x plus y equals 0. This is clearly false. Ini salah karena misalkan kita ambil y-nya itu 1, maka tidak untuk semua x itu proposisi x plus y itu sama dengan 0 itu benar. Karena kalau y-nya 1, maka hanya ada satu x, yaitu x sama dengan min 1, yang membuat x plus y-nya itu sama dengan 0. Jadi proposisinya salah. Kalau di sini di proof-nya lebih ya, kalau tadi counter example, kalau yang ini lebih abstrak gitu. This is clearly false since if x plus y equals 0 for some x, then x plus 1 plus y not equal 0 for same y, karena ya 1 tidak sama dengan 0. So the same y cannot work for both for x and x plus y, let alone every x. Jadi ya, intinya pokoknya order dari quantifier existential itu matters. Notice that px definition. Bentar. Notice that the proposition there exists x such that px means that there exists at least one x such that px is true. Jadi quantifier existential itu hanya berbicara tentang at least one x. Jadi bisa aja lebih dari satu x yang membuat px-nya itu benar. Often in mathematics we prove that there exists a unique x such that px is true. Jadi nanti sering kita ingin membuktikan bahwa hanya ada satu unique x, satu x yang unik sedemikian rupa sehingga px-nya itu true atau uniqueness.
Nah, ini kita membicarakan tentang uniqueness definition. Let Px be predicate, we define the unique existential quantifier. Ada exclamation marknya, tanda serunya. By there exists atau itu unique existential x such that Px true jika dan hanya jika ada x eksistensial yang biasa sedemikian rupa sehingga Px benar, dan untuk setiap y dan z py n pz itu berimplikasi bahwa y sama dengan z ini seperti injeksi. Jadi nggak peduli y dan z nya berapa, itu sama, intinya pokoknya hanya ada satu unit x sedemikian rupa sehingga yang membuat predikat p itu benar. Ini bagus. Unique existential quantifier. Ini ya. This definition clearly separates the existence condition from the uniqueness condition, ya, karena ada n-nya ini ya. An equivalent definition with the advantage of brevity, ada juga definisi yang sama tapi tidak sepanjang itu adalah ini. There exists a unique x such that Px is true if and only if there exists x for every y. Py itu if and only if x equal y. Py true if and only if x equal y. Jadi ada x demikian rupa sehingga untuk setiap y maka py itu benar jika dan hanya jika x sama dengan y. Ya, kalau di logika ini ya hanya ada satu x sedemikian rupa sehingga px ini benar. Ya, that's for propositional logic. Bedanya predikat logic, sorry. Dimana predikat logic adalah proposition yang bergantung dengan variabel, dan kita membahas ada x karena dia bergantung dengan variabel, maka ada bahasan yang proposition logic nggak punya, yaitu adalah x quantifier, baik itu universal quantifier dan existential quantifier. Dan biasanya kalau di matematika kita nanti akan menginginkan atau membuktikan bahwa hanya ada satu unique variabel x sedemikian rupa sehingga predikat p itu benar. Ya, that's for predikat logic. Next kita akan membahas tentang axiomatic system and theory of proofs.